ketika Allah izinkan Nabi Muhammad, Allah persilahkan Nabi Muhammad untuk berhadapan langsung dengan Zatnya. Sebab tidak ada makhluk manapun, Rasul manapun, Nabi manapun, bahkan malaikat yang bisa bertemu dengan Zatnya Allah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjumpa dengan Rabbul Alamin, Allah bikin pertanyaan. Pertanyaan Allah ini bukan menandakan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi sengaja Allah bikin pertanyaan karena Allah tahu Nabi Muhammad gak bakal berani menjawab, sehingga Allah sendiri yang menjawab. Apa pertanyaannya? Pertama Allah bertanya, ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Itu langit bukan satu, 7 lapis langit. Di situ ada planetnya, ada matahari, ada rembulan, ada bintang dan sebagainya. Bahkan ada makhluk-makhluk yang lain. Aku ciptakan untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Nabi hanya bisa menjawab satu kata, Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita, termasuk negara tercinta Indonesia, untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Nabi Muhammad tetap menjawab dengan satu kalimat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Aku tidak ciptakan bumi dan isinya termasuk Indonesia kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang ketiga ini pertanyaan yang sangat menakutkan. Allah bertanya tentang dirinya kepada Nabi Muhammad. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan utus siapa ya Muhammad? Nabi bergetar pada waktu itu. Sepatah pun Nabi Muhammad tidak menjawab. Bayangkan Allah bertanya kepada Nabi, Allah Al-Khaliq pencipta, sedangkan Nabi adalah makhluk. Tetap Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, bahkan hampir jatuh. Dari mulai kepala sampai kaki banjir dengan air keringat. Akhirnya Allah menjawab, wa ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad? Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman. Di situ Allah Ta'ala anjurkan dalam Quran yang ayatnya sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanya orang mukmin yang bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena orang mukmin memiliki kecintaan kepada Nabi di atas yang lainnya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman kepada Allah, kalian belum punya iman kepada Allah sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebelum kalian mencintai aku melebihi dari ayah ibumu, sebelum kalian mencintai aku lebih dari hartamu. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena selain Nabi Muhammad tidak ada yang cinta kepada kita. Sekarang saya mau tanya Pak, istri kita cintai mati-matian, sampai kita bela-belain tiap hari cari duit, sampai kita bela-belain nyolong demi istri. Tapi begitu istri terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakaratul maut, istri tidak peduli kepada kita. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika terbaring di tempat tidur, sebelah kanan Nabi malaikat Jibril, sebelah kiri Nabi keluarga Nabi, belakang Nabi para sahabat, depan Nabi malaikat Israel. Begitu ruhnya Nabi Muhammad mulai ditarik sambil dengkul atau di lutut, Nabi berkata, ya Israel, tolong berhenti sebentar. Saya nggak kuat merasakan sakitnya dicabut nyawa. Saya nggak kuat merasakan pedihnya dicabut nyawa. Dijawab oleh malaikat Jibril sebelah Nabi Muhammad, ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang Maha Penyayang, ini yang paling ringan,
Ini yang paling halus, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, apalagi kepada manusia biasa. Kaget Rasulullah, kalau yang paling ringan, yang paling halus Allah berikan kepada aku sendiri gak kuat. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku ya Allah. Di situ Nabi Muhammad berseru, di situ Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, biar sakit gak apa-apa, kalau perlu 100 kali lebih dari gak apa-apa ya Allah. Yang penting satu ya Allah, satu terasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggungnya. Adakah manusia seperti Nabi Muhammad? Adakah orang seperti Nabi Muhammad? Berjuang mati-matian tidak untuk mementingkan dirinya sendiri, berjuang dicaci, dimaki, difitnah, disiksa hanya untuk kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sekarang balasan kita apa kepada Nabi? Apa Nabi butuh duit kita? Tidak. Apa Nabi butuh harta kita? Tidak. Kalau hari ini kita keluarkan duit sekian untuk acara Isra wal Mi'raj, tidak ada apa-apanya kalau dengan jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat dari perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang sirat, rambut yang berbelah 7. Sudah rambut berbelah 7, lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pedang. Siapapun orangnya yang mau masuk ke dalam surga wajib dan harus melintasi Shiratal Mustaqim. Di situ Nabi melihat di ujung dekat pintu gerbang surga ada rombongan bapak-bapak, ibu-ibu yang terkenal ahli ibadah, saleh dan salihah. Begitu kakinya menginjak lantainya surga, pintu gerbang surga sudah terbuka. Subhanallah, anaknya keluar dari neraka jahanam, memegang-megang kaki bapak dan ibunya, menarik-narik kaki ibu bapaknya sambil berkata, ya Rabb, ini ibuku, ini bapakku, dia ibadah sendiri, dia kenal ulama sendiri, dia ngaji sendiri, dia pintar sendiri. Saya selama hidup tidak pernah disuruh sholat, saya selama hidup dibiarkan tidak bisa baca Quran, saya selama hidup tidak dikenalkan kepada Nabi, sampai saya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sekarang saya ada dalam neraka, masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Ini pelajaran buat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak DKM betapa pentingnya perhatian kita kepada anak. Sekarang ini Pak, banyak orang tua soal lagu, banyak lagunya. Biarin anak rusak, gak apa-apa, yang penting saya sudah jadi haji. Biarin anak rusak, yang penting saya sudah ibadah. Biarin anak rusak, yang penting saya sudah soleh. Na'udzubillah, kalau orang tua soleh dan solihah, ahli ibadah, amalnya banyak, tapi meninggalkan anak yang durhaka kepada Allah, ini anak bisa menarik orang tua ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, orang tuanya kurang amalnya, kurang ibadahnya, tapi alhamdulillah anaknya pada soleh semuanya. Anaknya paham agama, anaknya mengerti agama, anaknya taat kepada Allah dan Rasul. Ini anak bakal menyelamatkan orang tua yang tersiksa. Pertama, manusia disiksa oleh Allah di mana? Di tubuh. Kedua, di mana? Di mahsyar. Begitu keluar dari kubur, matahari oleh Allah didekatkan dengan kepala kita. Bahkan sebagian ahli hadis mengatakan itu matahari sudah lengket dengan kulit kita, kayak apa panasnya. Begitu anak-anak kita keluar dari kubur, anak kita melihat ibunya menangis, bapaknya menjerit karena kepanasan, karena kepedihan. Sang anak berkata, ya Allah, kalau ada amalku biar sedikit, ya Allah ambil, ya Allah, buat ibu bapakku. Kesian ibu bapakku. Langsung Allah menjawab kepada anak kita, hai hambaku, asal engkau ikhlas dalam ibadah, asal engkau ikhlas dalam berbuat taat kepada aku, ibu bapakmu pasti aku masuk ke surga bersama kamu. Kamu kenal sholat kan dari ibu bapakmu, kamu kenal masjid karena bapakmu, kamu kenal pesantren karena usaha orang tuamu, kamu bisa baca Quran karena diantar orang tuamu berguru ngaji. Pasti orang tuamu akan aku masukkan surga bersama kamu. Ini bagi orang tua yang peduli. Tapi kalau dia nggak peduli, sekarang saya contohkan. Di sini banyak anak muda nih.
Anak-anak muda sering hadir majelis maulid, sering hadir majelis ratib, sering hadir majelis taklim. Sama siapa mereka bisa kenal? Sama siapa mereka hadir? Dari mana dia tahu? Dari temannya, bukan dari orang tuanya. Coba kita tanya, kamu kenal majelis dari mana? Dari teman. Siapa yang ngajak? Teman. Bapakmu mana? Gak tahu. Ibu mana? Gak tahu. Artinya anak kita benar karena usahanya sendiri, bukan dari dorongan orang tua. Orang tua seperti ini bakal rugi nanti di akhirat. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, anak ini amanah. Anak ini adalah titipan Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana aku nanti di hadapan Allah ketika anakku berbuat maksiat, satu kali maksiat, sedangkan aku diam? Kata Nabi Muhammad, engkau sebagai bapak dan engkau sebagai ibu akan dimintain pertanggungan jawab oleh Allah. Makanya nanti di akhirat, Pak, kalau bapak ketemu anak, anaknya kabur. Bapak ketemu anak, anaknya lari. Istri ketemu suami, suaminya lari, atau istrinya lari. Kenapa? Dia tahu saya bakal dimintai pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala karena istri, karena anak juga karena orang tua. Hanya satu makhluk Allah, hanya satu hamba Allah, hanya satu manusia yang tidak lari dari kita, Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, saudara-saudara hadirin, saya wajib mengingatkan, jangan sampai kita dituntut di akhirat dan jangan sampai kita menderita di dalam kubur. Ayo tinggalkan anak yang soleh. Peninggalan yang terbaik bukan harta, Pak. Harta kita tinggalkan bisa rebutan warisan, bisa anak sama anak bunuh-bunuhan. Tetapi kalau tinggalkan anak yang soleh, Masya Allah, pertama orang yang mengirimkan pahala adalah anak. Kita meninggal dunia, biasanya kita ditahlilin, ada yang 3 hari, 7 hari, selesai tahlilan gak ada lagi orang yang doain kita. Apalagi zaman sekarang, maaf, orang hadir tahlil bukan karena Allah, karena gak enak, karena tetangga. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh, dari mulai kita dicabut nyawa kita, anak kita masuk kamar mandi untuk ambil wudhu, untuk membaca Quran, untuk sholat, niat wudhu saja sudah sampai kepada kita. Baru buka Quran, belum baca, sudah sampai kepada kita. Anak kita Jumatan, masukin duit di celengan, pahalanya sampai kepada kita. Kenapa? Kita ini penyebab. Penyebab kita kenal Allah, kenal Rasul adalah daripada orang tua. Maka oleh karena itu, saudara-saudara hadirin, jadikan rumah kita ini madrasah. Jangan rumah jadi tempat makan, tempat tidur, tempat buang air, tempat main handphone, tempat nonton TV. Tapi jadikan rumah adalah madrasah untuk anak-anak kita. Maghrib, antara maghrib dan isya satu ijabah, saat-saat yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Bahkan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, haram hukumnya orang yang ngobrol urusan dunia antara maghrib dan isya. Kenapa? Allah jadikan maghrib dan isya waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Saya kembali kepada zaman-zaman orang tua-tua kita. Dulu di kampung-kampung, ini wilayah ini rumahnya masih belum bagus-bagus. Kenapa berkah? Kenapa berkah sampai anak cucunya? Karena waktu dulu nih antara maghrib, laki-lakinya ke masjid atau ke mushola, perempuannya di rumah, perempuannya bersama anak gadisnya. Gak ada yang nyalain TV, gak ada yang nyalain radio, apalagi handphone. Masing-masing buka Quran, beres baca Quran, baca ratib, isya sholat, beres isya baru ngobrol sebentar, tidur. Berkah. Saudara-saudara, maaf ya, maaf, banyak orang sekarang kaya bukan dari hasil usaha, tapi dari warisan. Dulu di Cibubur ya, ini harga tanah masih 500 perak, Pak. Ya, tahun 80 saya pernah ditawarin, Pak, saya nggak mau, banyak pohon karet, banyak kuntil anaknya. Tapi sekarang saya lihat berjuta-juta. Kenapa tanahnya yang mahal? Karena berkat orang tua kita. Malam Jumat baca sholat tahlilan 4.444. Kumpul di musola. Masjid nggak bagus kayak begini, Pak. Separuh tembok, separuh bilik, ya kan, mobilnya semen, tapi makmur yang luar biasa. Sekarang beda. Masjidnya bagus, bagaikan istana, isinya seminggu sekali. Makanya saya katakan, Pak,
Walaupun di sini banyak masjid, tidak menggentarkan hatinya orang kafir. Karena orang kafir tahu masjidnya banyak, jamaahnya dikit. Subuh 4 sama pukulan beduk, maghrib lumayan, isya lumayan, Jumat penuh, Lebaran penuh. Setelah itu tidak ada. Makanya orang kafir tidak gentar. Coba kalau kita sholat subuh sebanyak ini, sholat duhur sebanyak ini, bisa kencing darah. Bisa kencing darah, nggak perlu pakai demo, bisa kencing darah. Kenapa? Kumpulnya umat Islam, kata Nabi SAW, seperti ini bisa menggoncangkan hati orang-orang kafir. Orang kafir nggak takut ada tablet apa, gede-gedean, mubaleknya dari mana? Nggak takut. Kenapa? Orang kafir tahu majelisnya banyak, tablet akbarnya, jawabannya banyak. Saya tahu ustadznya nggak akur. Betul? Ustaznya nggak bersatu, sering lirik-lirikan, jangan pun tabligh akbar, tahlilan aja masih berantem. Bukan di sini ya, di Bogor ya. Kalau ceramah depan murid, jangan takut saudara-saudaraku, rezeki sudah diatur oleh Allah. Giliran amplop ketukar main kutuk-kutukan. Setan tuh, gara-gara pendapat baru nih, coba habis. Aku bilang dari saudara-saudara, mereka udah tahu. Maka oleh karena itulah kita jangan sekali-kali mau dipecah belah. Partai urusan dunia, betul nggak? Jangan dibawa ke masjid. Jangan kayak zaman Pak Harto dulu. Ada yang mau sholat Jumat dari golongan P3, oh nggak mau, imamnya Golkar keluar. Dulu tuh. Nanti imam jangan. Urusan ibadah, urusan masjid, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang pintar. Semua manusia yang akan sujud kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Quran, usisa ala taqwa, untuk membangun fondasi ketakwaan. Makanya saya katakan Pak, pada pejabat-pejabat yang pada sok-sok nih, ya, yang sok pintar, kalau mau belajar demokrasi bukan di PDIP. Kalau mau belajar demokrasi di masjid, apa hubungannya masjid sama demokrasi? Nah, karena lu bodoh, gua kasih tahu. Di masjid, siapapun orang yang masuk masjid ditanya nggak? Partai apa? Keluargamu siapa? Kamu orang mana? Siapapun yang mau sejinan. Misalkan hari Jumat, yang datang duluan orang miskin, orang nggak punya jabatan, berhak nggak duduk di depan? Berhak nggak? Begitu sudah mau akhir, sudah mau adzan, kebetulan ada gubernur mau numpang sholat lewat di Masjid Al-Muhibah, tiba-tiba nggak ada tempat duduk, ada tempat duduk kosong di bawah duduk. Berhak nggak itu DKI berdiri? Saudara-saudara, saya minta yang di depan belakang karena ada gubernur. Berhak nggak? Tidak. Kalau ada DKI kayak gitu, pecah kepala dulu. Kenapa? Di masjid tidak ada perbedaan. Begitu imam jadi imam, begitu imam memerintahkan, ayo kita luruskan barisan, ayo kita lempengkan barisan. Siapapun harus nurut, walaupun di belakangnya jenderal, walaupun di belakangnya ustadz, walaupun di belakangnya wali, walaupun di belakangnya siapapun harus nurut. Kenapa? Karena imam adalah wakil dari orang yang ada di masjid. Begitu imam sholat Allahu Akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat. Maaf, kadang-kadang mungkin imam lagi banyak pikiran, pas baca surat lupa. Makanya di belakang imam harus tahu bacaan imam, harus tahu cara-caranya kalau imam batal, jangan asal orang. Begitu imam kebetulan bacanya lupa, diingatkan oleh yang di belakang. Diingatkan bukan dengan omongan, diingatkan dengan ayat yang dibaca. Imam nurut nggak? Coba kalau imam nggak nurut, enak aja lu ingat-ingat dua kali, dua apa dulu kan? Bang sekarang aja gua lupa. Batal nggak salah? Batal lagi. Satu saat, maaf ya, imam ini mungkin gangguan perut, mengeluarkan sesuatu. Maaf, kentutnya imam nggak seperti kentut kita, nggak ada suaranya. Tapi imam harus seperti sesuatu yang merasa keluar dari salah satu auratnya, wajib membatalkan diri, memberi isyarat kepada makmum. Makmum harus pintar kalau dikasih isyarat, jalan menuju ke tempat imam pun nggak boleh lebih dari 3 langkah. Begitu imam jadi imam, diganti oleh makmum yang belakang, mundur si imam.
negeri juga begitu Pak. Kalau pemimpin udah nggak sanggup mundur, jangan maksain diri. Saudara minta nambah tahun lagi, bodoh bener. Betul nggak? Ini aja nggak beres, apalagi setahun lagi. Belum lagi ada si mbok-mbok, mak banteng, pakai ngeritik ibu-ibu tukang ngaji. Saya heran dengan ibu-ibu, maju dulu, bapaknya juga gitu. Oh nggak bosan tablet apa? Anaknya kasih makan apa? Nggak ngaji aja mau kasih makan apa? Kita doain deh biar dapat taufik. Kalau enggak biar mati celaka. Yang nggak ngambilin berarti dia orangnya. Betul nggak? Terus terang Pak, saya heran. Indonesia mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Tapi aneh, Nabi dihina diam, Allah dihina diam. Betul nggak? Quran dihina diam. Padahal polisinya Islam, TNI-nya Muslim. Kenapa kok nggak berani mencari pelakunya? Ini saudara-saudara, artinya Muslim yang dikatakan oleh Nabi 15 abad yang lalu sudah terjadi. La yaqa minal Islam illa ismu, wala minad din illa rasmu, wala minal Quran illa darsu, ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Islam tinggal namanya doang Pak. Banyak yang pakai peci nggak sholat, banyak yang pakai jilbab nggak sholat. Maaf, orang yang jual diri alias pelacur sudah banyak memakai pakaian muslimah sehingga nggak ketahuan akhlaknya di tempat. Artinya apa? Islam tidak punya. Dan Islam ini dibutuhkan cuma 3 kali. Giliran nyimatin anak pakai cara Islam, panggil ustaz, panggil kiai, panggil habib, baca maulid, maunya dangdut. Betul kan? Nanti beres di tanah acara pernikahan, begitu juga panggil ustaz, panggil kiai, cara Islam, beres dangdutan. Keluarganya nggak sholat hanya gara-gara belum pundi dan mikap, sampai nggak mau sholat. Yang ketiga, ketika meninggal dunia, minta dimandiin, minta dibacain, minta disolatin di masjid, padahal seumur hidup nggak pernah masuk ke dalam masjid. Yang kedua kata Nabi, Islam tinggal bentuk. Lihat di beberapa negara Pak, di sini disiksa, di sini dipukulin, di sini diperangi, beberapa muslim di mana-mana. Padahal umat Islam kalau bersatu Pak, itu orang kafir remuk Pak, nggak ada yang bisa lawan. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Ya ini yang dikatakan Nabi, agama tinggal bentuknya saja. Kemudian apa lagi kata Nabi? Al-Quran tinggal bacaannya. Kalau MTQ berlomba-lomba sampai ngeluarin duit miliaran, tapi kalau untuk menaruh anak, menitipkan anak ke guru ngaji, maaf, berat untuk bantu guru ngaji. Zaman saya nih, zaman beliau, zaman yang tua-tua, itu sebelum kenal guru ngaji, yang ngajarin bapak kita sendiri. Betul? Ibu sendiri, yang maghrib kita dijewer, disentil, dipukul, hanya belajar juz amma, alif-alif. Begitu hatam juz amma, dibawa ke guru ngaji. Guru, ini anak saya, tolong saya titipkan pada guru. Alhamdulillah dia sudah bisa juz amma, tinggal menghatamkan Quran. Ulang si orang tua Pak. Mulai besok ibu dapat uang belanja, sisanya diselipkan di bawah baju. 1 bulan dimasukin dalam amplop. Nah, titip ya buat guru ngaji, buat nambahin bayar listrik dulu. Tahu sekarang. Sekarang Pak, jangan buat anak ngaji. Maaf, yang korupsi bukan pejabat sekarang, emak-emak juga korupsi. Hanya buat cincin dan kalungnya. Betul nggak? Disuruh masak semur ayam dan semur telur supaya anaknya bergizi, anaknya sehat. Dikorupsi. Anak sarapan pagi, kerupuk kecap. Ada yang gitu di sini? Ada yang gitu? Kamu anak-anak jawab, betul nggak? Begitu ujian nggak naik, gurunya dilabrak, enak aja anak gua gak naikin, anak gua gimana mau pinter Pak, makannya kerupuk kecap. Saudara-saudara hadirin, begitu anak kita sudah bisa baca Quran, mengerti Quran, yang dapat untung kita nanti. Sekarang kebanyakan Pak, kalau meninggal cari orang baca Quran. Di Bogor 1 jutaan Pak, maaf.
ngaji orang makin kejutaan. Saya bilang kemana kemarin? Quran nggak pernah disentuh, anaknya nggak pernah jadi Quran. Coba kalau anak kita bisa baca Quran, faham Quran, Allah takdirkan dia jadi guru, Allah takdirkan jadi ustaz, punya jamaah, nggak usah pakai seminggu 2 minggu. Di mana anaknya duduk, anaknya baca Quran, pasti ingat orang tua. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu datang ke rumah saya. Habib, saya mau curhat sebentar saja. Saya punya anak laki, pas umur 7 tahun, bapaknya meninggal, berarti suaminya meninggal. Saya walaupun janda, saya kepengen anak saya menjadi anak yang sukses. Saya sekolahkan anak saya, Habib. Dari mana uangnya? Bukan dari orang. Saya dagang gorengan, dagang redok, dari mulai dagang sampai habis modal dan untung, hanya untuk biaya anak saya, sedikit yang saya makan. Sudah nggak punya duit, Habib, tapi saya butuh duit. Terpaksa saya jadi pembantunya orang kaya. Jam 6 pagi saya masuk ke rumahnya, jam 4 sore saya pulang. Saya nyuci, ngepel, nyetrika, masak. Hasilnya sebulan, sedikit saya makan, sisanya untuk anak saya. Alhamdulillah, Habib, anak saya jadi sarjana. Sekarang, itu waktu tahun 2016 Pak, kerja di Jakarta gajinya 5 juta. Masya Allah, 5 juta. Sekarang dia beli rumah di Kota Bogor, Habib, di perumahan yang cukup bagus. Saya sebagai ibu senang, bahagia. Saya nengokin anak bukan mencari uang, saya nengokin anak bukan minta uang. Saya pengen membuktikan anak saya bahagia atau tidak. Saya ingat anak saya doyan sayur, saya bikinin sayur. Anak saya doyan kue-kue, saya bikinin kue. Saya bawa 2 rantang itu. Sampai di depan perumahan, nggak ada ojek, nggak ada becak, saya jalan. Sedangkan usia saya udah hampir 60. Begitu sampai depan rumah anak saya, kebetulan anak saya berdiri di depan pagarnya bersama tetangganya. Kemudian tetangganya bilang, "Bang, dari tadi ada ibu-ibu ngeliatin abang, barangkali perlu." Begitu nengok, oh itu pembantu saya. Malu, si anak sudah kaya, punya ibu model kayak dia, pakai kerudung ala kampung, malu orang kan? Oh itu pembantu saya. Waktu itu Habib, saya sudah gak punya kekuatan begitu mendengar anak saya menghina. Saya buang 2 rantang di sampah depan rumah anak saya. Bagaimana kira-kira menurut Habib? Saya bilang begini, Bu, sebelumnya saya minta maaf ya, Bu. Yang salah itu bukan anak ibu, yang salah ibu. Loh, kok Habib nyalain saya? Iya. Coba kalau dari kecil dibawa ke madrasah diniyah, dibawa ke pondok pesantren, mau jadi apa nggak bakalan sombong. Kenapa? Yang namanya madrasah diniyah, yang namanya pondok pesantren, 24 jam anak kita dikenalkan kepada Nabi. Dari mulai cara tidur, cara makan, cara ke kamar mandi, cara apa saja selalu dikenalkan Nabi. Diceritakan Nabi Muhammad manusia yang paling istimewa. Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Nabi Muhammad manusia yang tidak punya dosa. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa dirinya paling benar, tidak pernah merasa dirinya cukup amal ibadahnya. Nabi Muhammad ketemu yang lebih tua, walaupun orang biasa, dihormati. Nabi Muhammad ketemu anak muda, walaupun bukan sahabat, dihormati. Bagaimana anak santri di pesantren tidak tertanam akhlaknya Nabi Muhammad? Kalau Nabi sama anak muda jalanan aja menghormati, apalagi anak kita apa nggak menghormati orang tua? Maka oleh karena itu Pak, jangan salah didik, jangan salah asuh. Nanti kalau anak kita sudah durhaka, anak kita sudah kurang ajar, baru kita salahkan anak. Tidak, anak tergantung didikan. Sebab Allah memberikan anak kepada kita, tujuannya satu, kenalkan Allah supaya beriman kepada Allah, kenalkan Nabi Muhammad supaya berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau tidak, anak ini nanti hatinya dibalik oleh Allah, melihat bapaknya seperti musuh, melihat ibunya seperti musuh. Bisa kita dengar di berita-berita, ya, kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu di Tuban, Jawa Timur, ada anak minta dibeliin motor sama bapaknya, padahal bapaknya orang miskin, dia seorang petani, nggak punya apa-apa. Dipukul pakai pacul kepalanya. Si ibu digorok hanya untuk merampas kalungnya. Kenapa? Si anak sudah kecanduan narkoba. Benar Nabi Muhammad, kalau anakmu tidak kau kenalkan kepada Allah,
nanti Allah akan kenalkan anakmu kepada setan, sehingga setan menjadi guru anak-anak kita. Kalau setan sudah menjadi guru anak-anak kita, orang tua sudah gak ada harganya. Pak, Bu, kita dihina orang sakit hati, Bu. Kita dihina ipar sakit hati. Tapi kalau hinaan itu keluar dari mulut anak, cacian keluar dari mulut anak, bisa membunuh. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasanul Basri, nanti di akhir zaman banyak orang tua melahirkan ular. Bukan ular seperti binatang, manusia, tapi karakternya karakter ular. Lihat ular, kita piara dari kecil, gedenya kita dipatok. Kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu ada kejadian tuh ya, seorang biduan dangdut dari Kerawang, dia penari ular. Ular itu dipiara dari kecil. Rupanya waktu diajak dangdutan, ular belum dikasih makan, Pak, dipatok, mati itu biduan. Artinya apa? Tidak ada manfaat. Sebab apa? Banyak orang tua sakit, Pak, gara-gara anak. Gara-gara ditentak-tentakin melulu, lalu dilawan galakan anak, sedangkan kita sudah gak punya kekuatan. Akhirnya disimpan, diendap, umur makin bertambah sakit kita. Anaknya nggak tahu kalau orang tua ini sakit gara-gara anak. Si anak gak sempat minta maaf, si orang tua nggak memaafkan. Jadi apa nasib anak kita? Sebab Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, adakah dosa yang azabnya siksanya kontan? Jawab Nabi, semua dosa, semua siksa akan diberikan oleh Allah, pertama di kubur, kedua nanti di akhirat. Hanya dua yang Allah akan turunkan secara kontan. Apa itu ya Rasulullah? Al-bagyu wa uququl walidain, orang yang sombong dan orang yang durhaka kepada orang tua. Lihat di dunia, orang sombong nggak bakal benar. Makanya kalau ada orang kaya sombong, kasih tahu, Pak, jangan sombong, Pak. Kalau udah sombong bakal diambil oleh Allah. Lihat Fir'aun, tidak ada orang kaya kayak Fir'aun, Pak. Fir'aun kaya 40 tahun gak sakit. Coba orang kaya sekarang, miskin, sakitnya cuma influenza. Begitu kaya penyakitnya kayak nasi rames, jantung, darah tinggi, stroke, kolesterol. Saya punya teman, Pak, dari Surabaya, kecil bareng, sekolah bareng, pesantren bareng. Mungkin Allah kasih nasib lebih, dia jadi seorang pengusaha, tinggal di mana Sentul. Saya datang ke rumahnya aja, dari mulai pagar sampai dalam capek sedikit gedenya. Kamarnya ada 13, Pak. Begitu saya mau pulang ditanya, jangan, makan dulu. Begitu makan, Masya Allah, makanan macam-macam. Begitu saya mau makan, saya lihatin dia dulu. Ada dokter pribadinya, maaf Tuan, jangan makan daging kambing, nanti darah tinggi. Diambil daging sapi, jangan Tuan, saya dengar kabar lagi musim antraks, penyakit hewan. Diambil daging ayam, jangan Tuan, sekarang lagi musim flu burung. Akhirnya dia mau ambil lalap sambal, jangan Tuan, nanti asam urat. Dokter, saya makan pakai apa? Cukup nasi 2 sendok sama kentang. Hati saya ngomong, lebok 10 miliar, habisin 10 miliar. Betul gak? Artinya apa? Hidupnya sudah gak nikmat, gak berkah. Makanya jangan ngukur orang kaya rumahnya gedongan, ngukur orang kaya istrinya pakai gelang sampai di sini, belum tentu. Sebab apa yang Allah turunkan kepada kita, menurut Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ada yang disebut nikmat, ada yang disebut nikmat. Apa itu nikmat? Kalau antum dapat rezeki, dapat kekayaan, antum bisa merasakan dengan enak, makan bareng keluarga, bisa disyukurin lewat sholat, bisa disyukurin lewat sedekah, bisa disyukurin lewat silaturahim kepada fakir miskin atau kepada keluarga. Tapi kalau nikmat, duitnya banyak, hartanya banyak, hatinya dikunci sama Allah. Banyak gak orang kaya kalau ketemu ceritanya susah dulu, saya ini tak dari tadi bapak ceritanya sayang dulu, duit bapak kemana? Ada. Terus yang mati ini deh, utang saya banyak, istri saya begini, anak saya begini. Nah, dulu bilang, maka oleh karena itu dengan acara Isra wal Mi'raj kita diingatkan dalam para guru-guru, mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berbicara lebih lama, saya ditunggu di Cibinong. Insya Allah kalau ada umur, ada waktu kita bisa ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.